Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik hati seorang hamba yang mengampuni. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang hati hamba yang mengampuni ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Mungkin dalam bagian firman Tuhan hari ini maupun beberapa hari sebelumnya, kita tidak menjumpai secara langsung kata pengampunan, melainkan yang kita jumpai adalah mendamaikan ataupun juga dibenarkan. Tetapi secara teologis kata-kata demikian terhubung dengan pengampunan. Sebab pengampunan akan menghasilkan pembenaran di hadapan Allah, dan pengampunan akan menghasilkan pendamaian dengan Allah, sehingga damai sejahtera Allah akan berlimpah dalam hati kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 disampaikan bahwa kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Iman adalah satu-satunya cara untuk dibenarkan di hadapan Allah, dan iman tersebut adalah iman yang diberikan oleh Allah. Sebab kita sebagai manusia berdosa tidak mungkin dapat menghasilkan iman yang benar di hadapan Allah. Iman sejati yang diberikan oleh Allah akan menghasilkan damai sejahtera, sebab merupakan hasil dari pembenaran kita. Dan kita tahu bersama bahwa damai sejahtera dengan Allah hanya dapat diperoleh melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber dari iman yang sejati dan merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan damai sejahtera dengan Allah. Lebih lanjut, dapat kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 7, bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal manusia. Ini berarti bahwa damai sejahtera Allah tidak dapat dipahami atau dijelaskan oleh akal manusia, dan damai sejahtera tersebut akan memelihara hati dan pikiran kita. Hal ini berarti bahwa damai sejahtera Allah akan menjaga kita dari kekhawatiran, ketakutan, dan pikiran-pikiran yang tidak baik. Dan semua itu hanya dapat dialami dalam Yesus Kristus. Ini berarti bahwa kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus Kristus untuk dapat mengalami damai sejahtera Allah. Ada seorang pria yang hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, dan dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Namun, suatu hari dia mendengar tentang Kristus dan memutuskan untuk mencari Dia. Pria itu mulai membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Dia juga mulai menghadiri gereja dan bergabung dengan komunitas Kristen. Dengan tuntutan kebenaran firman Tuhan dan juga teman-teman seimannya, akhirnya pria ini memberi diri untuk diperdamaikan dengan Allah. Selang beberapa tahun kemudian, pria ini pun mulai merasakan damai sejahtera yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan ia pun menyadari bahwa Kristuslah sumber damai sejahtera dalam hidupnya. Dia merasa bahwa Kristus telah memberikan dia damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dia menjadi lebih tenang dan bahagia. Dan dia tidak lagi merasa khawatir tentang masa depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seperti pria dalam cerita tadi, sesungguhnya damai sejahtera yang sejati bersumber dari Allah, dan Dia memberikan damai sejahtera tersebut melalui anaknya Yesus Kristus. Memberi diri untuk diperdamaikan dengan Allah adalah kunci untuk mendapatkan damai sejahtera tersebut. Dan setelah kita mendapatkannya, kita pun juga harus menghidupi damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah dalam kehidupan doa kita, kehidupan rohani kita, maupun dalam relasi kita dengan sesama kita.
terutama dalam hal mengasihi dan mengampuni. Dengan demikian, hidup kita akan memancarkan damai sejahtera Allah dan memberkati siapapun yang kita jumpai. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, adakah kita merasakan damai sejahtera Allah mengalir dalam hidup kita? Adakah orang lain juga merasakan hal yang sama? Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk perdamaian yang Engkau telah kerjakan melalui Putra Tunggal-Mu, dan terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk memperoleh bagian di dalamnya. Kami berdoa kiranya Engkau, Allah yang Maha Kuasa itu, boleh bekerja dalam hidup kami. Ubah hidup kami agar damai sejahtera yang Engkau berikan dapat terpancar melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.